Renungan Hari Guru tahun 2020 tentang tragedi radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MD TV Channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat Hari Guru tahun 2020 bagi seluruh guru Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh guru dan seluruh masyarakat Indonesia untuk merenungkan apa yang terjadi di Hari Guru ini. Renungan ini saya beri judul sebagai bahaya laten efek radiasi pembelajaran online, terutama dengan HP. Pada saat awal pembelajaran jarak jauh, ada mantan ketua cabang HMI Yogyakarta yang kebetulan istrinya seorang guru menanyakan pada saya, apa perbedaan antara belajar di rumah dan bersekolah di rumah? Pertanyaan ini timbul karena saya mengatakan, dengan PJJ saya akan menerapkan belajar di rumah, bukan bersekolah di rumah. Belajar di rumah prinsipnya adalah anak-anak belajar dengan panduan guru. Sedangkan bersekolah di rumah, anak-anak dituntut untuk seperti sekolah tetapi tempatnya di rumah masing-masing. Yang seperti yang selama ini kita lihat. Alasan utama waktu itu, karena waktu itu belum ada subsidi kuota, saya katakan dengan belajar di rumah, ketika guru sudah menyampaikan instruksi atau modulnya, anak bisa offline. Ketika guru sudah memberikan instruksinya, anak bisa offline kemudian belajar. Mencari di buku paket yang memang disediakan biasanya. Nah, dengan cara demikian, waktu itu alasan ekonomi, hanya sedikit yang diperlukan untuk kuota. Kemudian, Mas Haron juga menjawab bahwa istri beliau juga menerapkan hal yang seperti itu. Dan kemudian bergeser, ternyata ada subsidi kuota. Nah, dalam perkembangannya saya mengamati, sebetulnya pembelajaran jarak jauh bukan hanya bermasalah pada masalah penyediaan kuota, tapi banyak hal, termasuk adalah perangkat. Perangkat yang dimiliki oleh para guru dan perangkat yang dimiliki oleh para murid, peserta didik. Tapi karena memang itu sudah menjadi alasan bahwa kita sudah dikirimi kuota dan sebagainya, dan harus pakai gizi dan sebagainya, kita tetap harus mengikuti instruksi. Dan pengalaman saya pribadi, ketika ada perangkat yang rusak dan SPB kita nggak bisa keluar untuk servis, sehingga kami terpaksa menggunakan HP, dan kita tentu saja tahu, semua sudah tahu bahwa HP tentu saja adalah memiliki konsekuensi atau memiliki efek radiasi yang cukup dahsyat.
Nah, sejak menggunakan HP itu, tepatnya pada tanggal 11 September, saya terkena serangan vertigo. Tentu saja awalnya saya perkirakan pengaruh dari diabetes. Memang ada pengaruh dari diabetes, tapi setelah saya baca referensi tentang vertigo, termasuk karena saya merasa serangan itu akan kumat ketika setelah PJJ, maka saya kemudian, berarti ini terkait dengan masalah radiasi. Dan saya mencoba mendalami berbagai efek radiasi yang bisa ditimbulkan oleh adanya radiasi HP tadi. Subhanallah. Banyak hal yang mengkhawatirkan. Dan sejak itu saya melihat ancaman terbesar adalah pada murid-murid yang menggunakan HP. Dan jika tingkat kecanggihan HP itu terkait dengan tingkat peredaman dari radiasi, dalam artian HP yang makin mahal adalah makin aman misalnya, tentu saja yang menjadi korban terbesar adalah masyarakat luas. Murid-murid yang tingkat ekonominya tidak bisa memberikan HP yang cukup bagus. Dan itu berulang kali saya rasakan setelah serangan pertama vertigo pada 11 September. Saya tetap, kemudian ada serangan 2 pada tanggal 30. Yang berikutnya serangan lagi, tetapi dalam masa-masa itu tetap mengalami serangan-serangan vertigo, bagaikan hidup di atas awan. Nah, maka dari itu ketika ada berita tentang salah satu siswi kita melakukan bunuh diri yang diduga akibat depresi, biasanya kalau siswi itu jauh lebih rajin, jauh lebih bisa menerima. Makanya kalau dianggap tugas-tugas itu membebani dia sehingga depresi, saya pikir kalau seorang putri biasanya tidak. Dan saya melihat bahwa depresi juga bisa diakibatkan oleh radiasi HP. Dan kemudian baru-baru ini kita bisa juga melihat seorang yang baru mengikuti PJJ kemudian buta, seorang siswi yang baru saja mengikuti PJJ kemudian buta, itu bisa merupakan efek dari radiasi. Karena efek radiasi HP bisa pertama merusak otak, bisa merusak organ-organ reproduksi, bisa merusak juga mata, penglihatan, dan juga kemudian ginjal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu fenomena yang muncul ketika saya terkena vertigo, ketika ada yang bunuh diri karena diduga depresi dan diduga itu karena radiasi, kemudian ada yang buta yang diduga juga oleh radiasi, fenomena yang muncul ini, yang sedikit ini jangan dianggap remeh, karena itu bisa merupakan puncak gunung es. Puncak gunung es dari efek radiasi dengan pembelajaran PJJ semacam ini. Tolong jangan dianggap remeh, mengingat efeknya luas dan bisa saja laten. Makanya saya sebut bahaya laten, efek radiasi dari pembelajaran PJJ. Boleh saja yang muncul itu baru yang merasakan saya dan beberapa orang. Dan saya memang berharap semua bisa selamat, bagus. Tapi bahwa fakta bahwa radiasi
HP bisa menyebabkan berbagai penyakit fatal itu sungguh sangat harus kita perhatikan. Saya sudah membuat puisi juga, Tragedi Pendidikan 2020, yang saya upload di YouTube saya. Harapan saya betul-betul diperhatikan oleh pihak yang berwenang, terutama Kemendikbud, dan Kemendikbud perlu juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi nanti. Karena ini bahaya laten, satu saat mungkin akan terjadi booming. Kerusakan mata, kerusakan otak, kemandulan, dan sebagainya, ini harus bertanggung jawab. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, Kemendikbud lalai. Mengapa tidak memperhatikan efek radiasi HP dalam pembelajaran ini, sehingga memberikan semacam asuransi terkait dengan radiasi. Karena sepengetahuan saya, teman-teman yang bekerja di Badan Atom Nasional mendapatkan asuransi khusus atau tunjangan khusus terkait dengan radiasi. Sedangkan kita, guru-guru yang juga mungkin pakai HP, karena tidak semua guru punya laptop, ini tidak disediakan asuransi radiasi. Ini barangkali juga suatu kelalaian yang mestinya bisa dituntut secara hukum, bukan? Nah, oleh karena itu sekali lagi, dalam waktu sisa yang masih ada, terutama saya mengajak pada guru-guru terutama, dalam memberikan pembelajaran, jangan sampai menjadikan anak-anak kita dari pagi sampai sore, sampai pulang tengah hari, itu benar-benar fokus di HP-nya. Berikanlah mereka peluang-peluang untuk offline, dan sebetulnya seperti saya katakan kepada teman saya, pada Mas Heron waktu itu, saya lebih memilih untuk belajar di rumah daripada bersekolah di rumah. Jadi anak kita pandu untuk belajar sesuai dengan modul, dan mereka bisa mencarinya dari offline karena ada buku paket, seperti itu. Sekali lagi, renungan ini mengajak kita untuk bagaimana bisa bersiap-siap ketika bahaya laten dari efek radiasi HP ini kemudian jadi booming, muncul ke permukaan dengan banyak generasi-generasi kita, anak-anak didik kita yang otaknya rusak, reproduksinya rusak, atau bahkan mungkin ginjalnya, matanya, dan sebagainya. Ini perlu diantisipasi. Dan saya harap pemerintah bisa mengantisipasinya sampai pada taraf rehabilitasinya ketika terjadi booming atas kerusakan-kerusakan dari efek radiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hijau sejarah, tanpa darah, tanpa nanah. Pada nyanyian surgawi, tanpa nada pongah. Pada hati yang pasrah, menadah berkah.